Sahabat, kita masih bersama dengan Teteh yang baik hati, yang selalu dirindukan pelukannya sama teman-teman pada saat acara-acara offline. Masya Allah, Masya Tapi Allah. emang jarang lah ya, coach, bukan apa, jarang bukan pembicara, coach, pembicara itu yang melukin satu-satu peserta itu jarang sih selama ini ya. Sejauh ini aku ikut beberapa kelas gitu, jarang yang kayak gitu, dan itu salah satu hal yang mungkin apa ya, jadi teladan juga sih Teh. Aku pernah di titik itu, Ndra. Oh iya. Aku pernah di titik itu, jadi aku tahu rasanya. Sangat tahu rasanya jadi mereka, jadi teman-teman. Jadi pada saat mereka datang dengan effort mereka dari mana, apa yang mesti Iya kita sih. bilang untuk bilang Betul. terima kasih sama mereka? Oh iya, bener Teh. Aku nggak bisa bilang terima kasih, aku hanya bilang makasihnya pakai peluk gitu loh. Karena aku bisa merasakan itu, mereka datang dengan membawa asa, membawa harapan gitu. Iya. Oh iya Teh, aku tuh kan udah lama ya sebenarnya pengen punya ide untuk bikin satu kegiatan semacam kayak Abundant Revolution Bootcamp gitu. Oke. Tapi aku ingin fokus ke teman-teman yang masih muda. Maksudnya tuh ya 22 tahun ke bawah misalnya. Mahasiswa, adik-adik SMA. Oke. Itu menurutku sangat penting sekali ketika kemudian anak-anak seusia itu dikenalkan yang namanya kesadaran. Dikenalkan yang namanya manifestasi based on pikiran, based on rasa, dan hal-hal lain yang selama ini dipelajari di Badan Revolution yang materinya tidak terlalu berat, dengan harga terjangkau dan di tempat yang enak, dingin, sejuk, kalau perlu di tengah hutan gitu ya. Iya, betul. Aduh, Seru. Gini. Gimana tuh ya, Ndra? Batu? Di mana dia? Aku sudah ada gambaran sih, di Batu udah ada gambaran sih. Betul. Coba nanti konkretnya seperti apa, nanti kita akan info ke sahabat semuanya ya. Tapi gini, itu nanti next lah ya, kita bahas. Tapi bicara tentang anak muda Teh, pasti tidak akan pernah lepas dari yang namanya mimpi. Yes. Dari yang namanya tujuan. Ibarat memegang panah, katanya panahlah sang rembulan. Minimal kalau meleset masih nyangkut bintang-bintangnya kan gitu ya. Iya, betul. Nah, tapi yang jadi persoalan, terkadang saat kemudian kita menggenggam mimpi, kita punya mimpi, itu di tengah perjalanan tuh banyak loh orang-orang yang hadir sebagai pencuri cita-cita kita gitu. Pencuri mimpi kita, dan terkadang mereka tuh lahir dari orang-orang terdekat kita. Betul. Nah, anak-anak muda harus paham hal ini kan. Nah, kalau dari pengalaman Teteh sendiri nih, dari circle persahabatan atau dari pengalaman hidupnya sendiri gitu, biasanya yang paling mudah mencuri fokus kita pada mimpi itu apa Teh? Ya, yang paling banyak mencuri fokus kita dalam cita-cita besar dan mimpi, memang tanpa dipungkiri ring satu kita sendiri sih Mas Hendra. Honestly, ring satu kita sendiri. Pola asuh dari kedua orang tuanya yang kadang mungkin juga mereka juga nggak tahu Mas, membawa bagasi emosi masing-masing kan, membawa lapisan endapan emosi masing-masing. Aku mau cerita sedikit boleh? Dari pengalaman menemani teman-teman di kelas private nih, ada seorang ibu yang bercerita ketika materi udah tersampaikan bab 1, bab 2, bab 3, lalu orang tuanya rilis, lalu dia mulai berpikir, aduh Teh Feby, aku mulai berpikir, ini anak aku pasti punya lapisan endapan emosi juga dong. Ketika aku mengalami kayak gini, flashback ke masa lalu, akarnya diselesain, oh berarti anak aku juga punya dong Teh. Ya Allah Teh Feby, aku tuh selalu berantem di depan anak. Papahnya selalu juga menyalahkan aku depan anak. Atau ada di peristiwa lain, seorang ibu menerima KDART, anaknya menyaksikan kekerasan itu, kemarahan itu. Atau kedua orang tuanya ini memang harus pisah, tapi nggak diurus sama ibunya, nggak diurus sama bapaknya, diurus sama tantenya. Anak ini merasa, aku juga hidup kayak gini, mau punya cita-cita sebesar apa, orang aku udah hancur begini kok. Nah itu
mendengar sendiri Mas Hendra. Dari cerita-cerita seorang ibu, kadang seorang bapak, bahkan ada mungkin lebih dari 20 orang Mas Hendra, peserta yang memang masih di 22 tahun ke bawah. Si anak-anaknya ini aku benar-benar mendengar langsung mereka. Ada kasus yang si anak ini mau bunuh diri. Kenapa mau bunuh diri? Kenapa ya? Aku kok beda ya sama yang lain? Mama papaku cerai, kenapa mereka utuh? Kenapa ya mama papaku cerai, mereka tidak saling sayang? Kenapa orang tua yang lain saling sayang? Ada endapan di sini pada saat si anak itu melihat bapak ibunya berantem, main lempar-lemparan barang. Nggak sadar bapaknya ngelempar aqua juga tuh ke si anak. Anak itu perempuan gitu. Nah, dari situ luka itu tersimpan walaupun ada permakluman di titik dia yang sekarang. Di sini akhirnya aku terpikir, aduh Mas Hendra, ini kayaknya kita harus tidak hanya mempersembahkan materi indah ini kepada sang ibu, sang bapak, tapi juga sama anak-anak ini, karena ini kok udah dalam fase yang anak ini lebih banyak diem, lebih banyak mengurung diri di rumah, sementara orang tuanya pun nggak tahu harus berbuat apa, harus diapain ini anak. Jadi orang tuanya pun kayak udah nyerah gitu. Sampai ada pengalaman anaknya yang umur masih 20-an Mas Hendra, dia udah bipolar Mas. Karena udah terlampau dalam. Ada lagi seorang anak yang menyaksikan semua trauma-trauma itu karena ibu bapaknya juga memang belum mengerti tentang kesadaran kan saat itu. Ngertinya baru di tahap sekarang. Itu mengalami satu fase di mana anak itu udah seks bebas dari dia SMP Mas. Lalu ada lagi kasus yang lain udah narkoba juga. Dan udah mukulin pasangannya gitu. Dan udah di satu titik, udahlah tante Feby, udahlah tante, hidup aku udah hancur-hancuran kok. Lalu aku bilang sama dia, no. Hidup ini adalah ruang kesadaran yang membawa kita kepada pelajaran, mengalami satu fase. Apa yang kamu lewati, ini adalah perjalanan menuju kesadaran yang indah. Aku bilang begitu sama anak itu. Jangan ngejudge diri kamu sendiri, sayang, aku bilang. Jangan labeling diri kamu sendiri, karena perjalanan kamu masih panjang. Terus aku bilang gini, kamu tahu nggak, orang-orang hebat, akhirnya aku ngasih contoh nih Mas, orang-orang hebat, mau itu Steve Jobs kek, atau Warren Buffett kek, atau misalnya Elon Musk, atau everything, siapapun itu, mereka punya cerita buram di masa hidup mereka. Semua orang punya kisah kelam. Begitu juga kamu, aku bilang gitu. Jangan hukum dirimu terlalu keras. Ya aku sampai nangis loh, ajarnya waktu itu. Karena akhirnya aku mikir, aduh Mas Hendra, ini kayaknya kita harus buka kelas buat anak-anak, sweeping ke sekolah-sekolah, boleh deh gitu. Atau ke mahasiswa-mahasiswa. Karena ternyata ini dari ring satu mereka sendiri. Ring satu mereka itu siapa? Ayah ibu mereka, kakek nenek mereka, tante om mereka, kakak-kakak mereka. Lingkungan ring satu mereka. Iya. Tanpa disadari ya sama orang-orang yang sayang sama mereka. Sampai pada saat di titik udah terlanjur itu jadi data dan programnya si anak. Orang tuanya juga udah kelimpungan sendiri, udah nyerah, udah bingung harus gimana. Karena level-level yang pada saat waktu itu kelas private sama aku, Mas Hendra, itu yang udah dipegang sama psikiater, Mas. Dan psikiaternya juga udah nyerah. Tapi ide ini sebenarnya berangkatnya justru dari ibu-ibu ya yang sudah belajar di Abundant Revolution dan mau ngajari ke anaknya secara lengkap gitu kan, kadang nggak enak atau gimana gitu ya sama anak kalau sendiri ibunya yang gitu ngajarin ya. Ada rasa nggak enak. Nah makanya udah lama sebenarnya tapi menurutku penting untuk kemudian Mas, kita bantu dieksekusi. Kita bikin komunitas anak-anak yang masih muda-muda udah berkesadaran. Karena bagaimanapun juga kalau dari versi aku versi aku secara pribadi ya, salah satu hal yang bikin aku berubah itu juga karena pergaulan gitu, dari pertemanan gitu. Aku berada di satu komunitas, lingkungan gitu ya, kita tidur bareng bersama dan itu semuanya kita disatukan oleh
sebuah mimpi yang sama gitu ibaratnya gitu ya. Oke. Tiap malam diajak tahajud, dikasih motivasi supaya kemudian hidupnya berubah, bisa memutus penderitaan keluarga, bisa melunasi penderitaan orang tua. Jadi persahabatan, kita berteman dengan siapa, ngobrol dengan siapa itu menurutku paling the best sih untuk perubahan gitu. Dan makin kesini aku makin sadar Teh bahwa ternyata tak pikir anak-anak yang ikut aku itu, tak pikir 80% struggle. Ternyata aku detailkan semuanya, aku ajak duduk bareng gitu ya, 100% mereka struggle. Entah yang bapaknya nggak ada, ibunya nggak ada, perceraian, atau kemudian mereka ayah ibunya masih utuh, tapi benar-benar dia menjadi pemutus rantai hutang di keluarga dan lain sebagainya gitu. Ada yang disiksa, dipukulin sama ayahnya dari kecil, dan itu semuanya berefek. Nah, makanya nanti penting bagi kita untuk menyentuh kesadaran adik-adik yang masih muda-muda, SMA, mahasiswa begitu. Iya, betul Mas Hendra. Sejauh mana kemudian Teteh melihat untuk merealisasikan sebuah impian yang besar itu kan butuh yang namanya disiplin kecil setiap hari. Betul, habit. Nah, bagaimana kemudian melihat hal ini sekaligus memberikan pesan buat adik-adik kita punya mimpi yang tinggi, tapi kalau dia melakukan sesuatu yang dilakukan teman-teman pada umumnya kan nggak bisa. Harus melakukan sesuatu yang nggak dilakukan oleh teman-teman yang lainnya. Di luar kebiasaan. Nah, gimana tuh Teh? Betul Mas Hendra. Jadi gini, perjalanan tentang kesadaran, perjalanan tentang perubahan mindset itu nggak bisa tanpa adanya disiplin perubahan hari-hari mereka, gitu. Itu betul-betul sangat nggak bisa. Kenapa? Karena tubuh ini merekam, Mas. Jadi tubuh kita ini, dia lautan informasi. Jadi apapun yang dilakukan setiap hari dia merekam. Pada saat dia rekaman itulah yang jadi identitas dirinya. Itu sebabnya penting, gak hanya sekedar di mindset doang, tapi di perilaku, di bahasa tubuh, di behaviornya dia, di siklus habitnya dia. Itu penting sekali. Nah, yang penting untuk kita tularkan ke adik-adik kita, itu gini Mas, perenungannya gini. Hampir 25% yang ikut kelas kita itu adalah masalah relationship yang gagal. 25% kurang lebih ya. Perceraian. Ya. Menikah gagal, entah apapun itu, entah ini selingkuh, entah ini apa. Tapi itu nyaris polanya sama. Seperti yang selalu aku bilang, your daddy become your husband. Endapan emosi yang kamu kesel sama ayahmu, ayah kamu males, ayah kamu galak, ayah kamu nggak sabaran, ayah kamu emosian, dia melihat itu. 5 panca indera si anak merekam itu, Mas. Lalu jadi data di tubuh dia. Dia jadi program di tubuh dia. Data ini menyala di bawah sadar karena si anak belum tahu cara rilis. Dia menyala di bawah sadar. Rasa-rasa kecewa terhadap ayahnya, kecewa terhadap sikapnya, perilakunya, dan lain-lain. Inilah yang mengundang, Mas, jodoh dia di masa depan. Dan itu hampir nyaris 80% lebih. Pada saat kita ulik nih, Mas, di kelas private itu kan one on one ya. Aku kasih dia 1 jam, Mas, buat cerita. Nah, di situ mulai dia tahu, pas aku kan bikin peta, Mas. Peta realita, endapan emosi, apa, sama akarnya di mana. Pas dilihat polanya, kita loncat dulu ke masa kecil. Ada yang belum diterima dan belum dilepas belum. Kok ini menimbulkan realita di sini, kata aku. Pas dia cek, lah, Teh Feby, ini kan papaku. Papaku suka marah-marah. Papaku selingkuh. Papaku nggak jujur. Kok ini semua ada di suamiku? Gitu loh, Mas. Nah, atas dasar itu, anak-anak yang umur 20 tahun, 25 tahun, kan itu waktunya dia mau mencari jodoh, Mas. Gimana caranya dia mengetahui ini lebih dini, dia beresin dalemannya,
Karena kan di hukum semesta yang kita ceritakan kan, semesta seperti cermin, Mas. Realita hidupmu, gambaran dalemanmu. Kalau dalemannya masih membawa cerita, memori yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan dari ibu bapaknya, itu udah bisa kegambar, Mas, realitanya ke depan. Ya, Teh, aku izin pause sampai di Masya titik Allah. ini ya. Aku pengen bertanya coba, apakah kemudian bisa dipastikan bahwa perilaku-perilaku yang dilakukan oleh orang tua, terus kemudian itu dilihat sama anaknya, ya misalnya si ibu itu sering gonta-ganti pasangan gitu, dan anaknya tahu gitu ya, atau kemudian sebaliknya lah ya, atau berbagai macam tindakan-tindakan yang kurang etis ya, secara etikabilitas itu tidak support untuk pertumbuhan si anak, itu akan menjadi kebiasaan yang diwariskan buat anak-anaknya ke depan kah? Sebetulnya bahasanya bukan diwariskan, Mas. Secara saintiknya nih, secara sainsnya, itu anak merekam, Mas. Oh, oke. Rekaman itu jadi memori data di tubuh dia dan jadi program. Program inilah yang membentuk realitanya. Karena anak ini melihat lewat 5 panca indera, Mas Hendra. Lewat mata mereka, dia melihat. Lewat telinga mereka, dia mendengar. Lewat rasa hati mereka, mereka merasakan. Ini masuk, Mas, ke bawah sadar. Semua yang masuk ke bawah sadar, dia jadi program, Mas Hendra. Dan ini yang menyala, mengundang realita. Kalau anaknya nggak tahu gimana? Anak itu tahu atau nggak Kalau tahu? anaknya nggak tahu, Nggak tahu soal apa? nggak, misal nih, Behavior ibunya, nggak behavior. melihat, nggak mendengar gitu. Nggak. Karena gini, aku ada teman, dia itu sering dulu diajak sama mamanya ke tempat, mohon maaf, lokalisasi gitu, untuk menjemput ayahnya yang nggak pulang-pulang gitu. Oke. Dan sekarang dia juga gitu. Gampang sekali ganti pasangan. Maksudnya Teteh seperti itu, case seperti itu. Iya, disadari atau tidak disadari itu memori terekam. Tapi gini, kalau aku boleh jujur sama kisah hidupku ya, aku yang nggak tahu nih, kenapa itu nggak terjadi sama aku, sama Boyke kakakku. Aku tuh lahir besar di Jakarta, Mas Hendra, di daerah Jakarta Selatan, di belakang Halimun, Halim Perdana Kusuma. Sunda Kelapa. Depannya Menteng. Jadi daerah itu adalah daerah narkoba. Gang itu, gang yang seru banget tuh, sama putau, sama sabu, sama narkoba yang kayak gitu-gitu. Teman-teman seangkatanku itu udah pada jadi bandar semua, Mas. Iya. Udah jadi bandar narkoba semua. Apa namanya? Halimun? Apa? Daerah Gang Edi dah. Daerah Jakarta lah, itu daerah Gang ya? seru. Iya, Gang ya? ada gang. Kalau di tempatku namanya gangnya tuh gang sadar. Tapi orangnya banyak yang nggak sadar. Jadi depannya tuh Menteng, sebuah wilayah itulah keren. Cuma bukan di situ aku tinggal, bukan di yang jeleknya itu. Ada satu lokasi tertentu di dekat Pasar Rumput. Nah, yang aku mau ceritakan adalah bisa jadi anak itu copy paste jadi begitu, tapi itu nggak terjadi sama aku sama Boyke nih masalahnya. Jadi ada satu hal yang lain nih, karena kalau dilihat literatur keluarga aku banyak yang overdosis akhirnya meninggal, putau, sabu, terus ada juga ganja, itu kayak udah biasa. Tapi Mas Hendra, aku nggak tahu kenapa, aku nggak dikasih pengen nyoba, padahal aku melihat, mendengar dan merasakan. Aku nggak tahu kenapa gitu. Ada sesuatu apa? Nah itu yang sepertinya ada tabungan semesta kayaknya ya. Tabungan semesta orang tuaku sepertinya gitu. Dan juga mungkin ada gen-gen keluarga dari pihak papa mungkin yang kuat, yang pada akhirnya papa bilang, Feby mau kuliah di Jakarta atau mau kuliah di Bandung? Aku mikir, Mas, lah kalau kuliah di Jakarta lingkungan aku kayak gini, jodoh aku akan dapat kayak gitu, lebih baik gue cabut ke Bandung gitu. Akhirnya cabut lah aku ke Bandung gitu, Mas. Jadi itu ya lah yang aku pikirin, maksudnya aduh Mas Hendra gimana ya biar nggak hanya ibu-ibunya aja. Dan uniknya gini Mas Hendra perhatiin nggak pada saat reuni Abandon Revolution Jakarta, reuni Abandon Revolution Yogyakarta, ibu-ibu itu udah mulai ngajak anak-anaknya loh.
Iya. Dan itu indah Benar, sekali benar. Mas Hendra. Mm-mm. Jadi di kesempatan video kali ini, buat semua teman-teman yang nonton, kita ada acara Bandan Revolution dan itu terbuka buat umum. Teteh-teteh, akang-akang boleh loh ngajak anak-anaknya. Biar sedikit mereka denger nih spill-spill nih tentang kesadaran. Agar mereka yang udah usia 20 berikutnya kan mau menjenjang Iya. pernikahan tuh. Iya. Berikutnya juga mereka bekerja. Mereka bisa mempersiapkan diri mereka untuk beresin data mereka. Memori-memori file-filenya mereka. Agar realitanya lebih asik daripada ibu bapaknya. Lebih seru dan lebih asik. Dan aku tuh amazed banget gitu sama ibu-ibu orang tua yang udah mulai sadar gitu Mas. Bahwa wah, kesadaran ini harus aku wariskan nih sama anak-anakku gitu. Tapi apa satu pesan terakhir dari Teteh buat adik-adik kita yang dia berada pada lingkungan yang penuh dengan distraksi, sementara dia punya mimpi yang sangat besar itu gitu. Ada nggak tips-tips yang mungkin bisa mereka praktikkan, mereka lakukan di rumah supaya kemudian rule saya itu gini loh, nggak belok-belok gitu loh. Itu gimana Teh? Dari pengalaman aku dan Boyke ya Mas, memang harus cabut dari lingkungan itu, berani untuk ngambil keputusan Mas, cabut dari lingkungan itu, dan cari lingkungan baru. Jadi waktu itu aku Mas, dari lingkungan yang begitu tuh, situasinya udah overdosis, meninggal, sepupu ada yang AIDS, banyak banget Mas. Cabut aku dari situ dan apa coba aku pindahnya? Langsung aku pilih rumah nenek my stepmom di Bandung, itu langsung aku jadi ikut remaja masjid. Dan itu kakak aku Boyke tuh bilang gini, Feby, lu pakai kerudung, lo sehat kan? Kata kakak gue gitu. Karena apa ya? Memang habit seneng clubbing, seneng malam-malam disco gitu kan, clubbing gitulah sukanya dulu ya. Tapi akhirnya aku mikir kayaknya hidup, jadi harus mulai adik-adik yang aku sayang, mulai merenung. Hidup ini nggak hanya begini gitu. Ada sesuatu yang lebih indah yang akan kamu lewati gitu. Keindahan itu nggak cukup di sini. Jadi waktu aku dulu Mas ya, belum pakai kerudung nih, masih liar lah Mas, masih pusing. Itu aku ngalamin satu fase, aku bersahabat nih sama 3 perempuan, bersahabat sama 3 laki-laki. Lalu satu sahabatku yang perempuan itu hamil. Tapi dia nggak tahu bapaknya mana. Aduh ini saham siapa gitu. Di situ tuh aku terpukul banget. Terpukul maksudnya gini, Allahu Akbar, kayaknya hidup nggak begini gitu. Itu kebingungan, keresahan temen aku itu, aku sangat bisa rasakan. Jadi ya itu tadi yang aku bilang, semua spektrum rasa memang aku harus rasain buat apa? Buat aku bisa cerita sekarang. Dan aku bisa cerita bukan karena cerita orang, aku ngalamin itu. Ngalamin semua fase-fase itu. Tapi tidak harus bebas teman-teman gitu. Tapi tidak harus kemudian teman-teman yang masih muda-muda terus niru pindah rumah kayak Teteh. Oh enggak sih. Kayak aku juga gitu ya, karena untuk menuju angka 10 itu kan banyak gitu ya. Betul, 5 kali 2 bisa 10. Betul. Ya kan, terus kemudian 20 dikurangi 10 bisa 10, katanya Bob Sadino gitu ya. Betul. Jangan paksakan aku berpikir seperti yang kamu pikirkan, kan gitu intinya. Setuju. Mungkin bisa juga kalau kita ngasih tips, ya paling nggak meskipun dirimu berada pada lingkungan yang penuh dengan distraksi seperti itu, mungkin sekarang kan eranya media sosial. Betul. Ya, bersahabatlah dengan masa depan, ya. Konten-konten yang diikuti, konten yang membangun, ya kan. Yang toksik-toksik dihindari, gitu ya Teh ya. Mulai bisa milah gitu. Nah, ya gini aja Mas, rumusannya gini. Adik-adik semua atau siapapun yang saat ini sedang nonton. Realita hidupmu itu absolutely 100% itu berasal dari data-data file-file memori di tubuhmu. Itu 100%. Itu dari datamu. Data inilah yang jadi file memori, inilah yang mengundang realitamu. Jadi realita hidupmu itu datang dari asumsi-asumsi yang kamu buat kemarin. Asumsi kemarin itu jadi realita yang sekarang. Nah pertanyaannya, misal sekarang nggak asik nih sekarang nih.
Berarti kalau sekarang nggak asik kan tinggal kita rubah data dong. Iya, Bener iya, nggak? Rubah data, rubah asumsi. Mm-mm. Bener nggak? Nah itu dari mana rubah data merubah asumsi? Kamu harus pinter-pinter mengizinkan apapun yang kamu lihat, kamu dengar, kamu rasakan, yang jelek dan nggak enak, yang menimbulkan sesuatu yang pada akhirnya itu nggak asik, mulai kamu pilih. Jadi adik-adik semua, hidup itu adalah pilihan. Kalaupun nggak harus berpindah tempat, kan kalau di kampus juga ada kan komunitas-komunitas yang seru, yang Mm-mm. positif dan lain-lain, mulailah ke situ. Tapi ada satu kebiasaan Mas, dari kecil, dari dulu lah, yang aku lakukan, yang sampai sekarang masih aku lakukan. Dan aku ngerasa, kayaknya itu deh kunci yang orang lain nggak lakukan, aku lakukan. Apa? Aku sering nanya ke dalam, Mas. Jadi Feby kecil pada saat SMA, pada saat bingung, aku selalu nanya ke dalam. Bahasanya gini, ya Allah yang maha baik, Hmm. aku baiknya kuliah di Jakarta atau di Bandung ya? Oke. Dan itu pasti dijawab Mas, sama Allah semesta dan kecerdasannya. Ini kunci dari segala kunci menurut aku. Atau misal, kamu lagi bingung nih, adik-adik lagi bingung. Aduh gimana ya, mama aku berantem. Aduh gimana ya, lingkungan aku kayak gini. Aduh gimana ya, aku mewujudkan masa depanku. Aduh gimana ya, aku bingung nih, harus gimana dalam hidupku. Tanya ke dalam. Ya Allah yang maha baik, tolong kasih aku dong lingkungan yang baik. Aku ingin masa depan yang baik. Tolong tunjukkan ya. Jadi kuncinya kasih pertanyaan Ke dalam. ke dalam Oke. atau ke semesta. Karena Mas Hendra, hukumnya, sunatullahnya, ketika kamu bertanya, itu semesta wajib menjawab, mengantarkan jawaban. Berupa apa? Berupa situasi, berupa kondisi, berupa orang-orang, berupa realita, berupa barang, berupa apapun untuk menjawab pertanyaan itu. Ah, itu keren sih. Oke. Ya, teman-teman yang adik-adik semuanya, jadi itu tips dan trik dari Teteh. Apapun kondisi yang dialami teman-teman dalam keluarga yang bagaimanapun, kita juga pernah mengalami hal yang sama. Dari keluarga yang miskin harapan, miskin cita-cita, begitu ya. Dan pelan-pelan dengan mengubah cara berpikir, mengubah circle pertemanan, ya, belajar terus-menerus, ya. Kita pelan-pelan bisa melewati fase itu, dan Teteh membuktikan berangkat dari kondisi seperti itu bisa menginspirasi dan menggerakkan banyak orang. Mudah-mudahan teman-teman terbantu semuanya, dan sekali lagi teman-teman yang nanti muda-muda ingin bergabung di Badan Revolution Bootcamp, kami mengundang seluruh orang tua untuk ya datang ya di acara yang nanti akan kita create, nanti akan kita informasikan. Sekali lagi sampai ketemu di Bali, kita reuni bareng-bareng di sana. Nanti ada materi istimewa dari Teteh, selain craft ada sesuatu hal yang baru yang akan di breakdown secara komprehensif. Matur suwun ya, Teh Makasih Feby. banyak Mas Hendra, Masya Allah.